Bab 986, Kematian Lei Zong. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tamparan, hampir pada saat yang sama ketika kata terakhir Lei Zong keluar dari mulutnya, suara tamparan yang renyah bergema di udara dan dengan jelas memasuki telinga semua orang yang hadir di tempat kejadian. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian mengangkat tangan dan menamparkan wajah Lei Zong dengan keras. Itu meninggalkan jejak telapak tangan yang terlihat di satu setengah wajahnya dan membuatnya membengkak seketika. Untuk sesaat, yang bisa dirasakan oleh para pengamat hanyalah hawa dingin yang mengalir di punggung mereka. Duan Lingtian ini terlalu berani. Beraninya dia memberi Lei Zong tamparan bahkan setelah dia mengatakan dia adalah murid langsung dari pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Mereka harus mengakui bahwa mereka sangat mengagumi keberanian Duan Lingtian dari lubuk hati mereka. Namun, meskipun mereka mengagumi keberaniannya, itu tidak berarti mereka setuju dengan cara Duan Lingtian melakukan sesuatu. Itu hanya mencari kematian. Pada saat yang sama, sebagian besar orang merasa Duan Lingtian hanya mencari kematian. Itu termasuk Zhuo Yue, orang terkuat di antara generasi muda di Sekte Anika. Pada saat ini, tatapan yang Zhuo Yue gunakan untuk melihat Duan Lingtian seperti sedang menatap orang mati. Menurut pendapatnya, tindakan Duan Lingtian tidak diragukan lagi akan memprovokasi kebanggaan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch dari Sekte Izumo. Bahkan jika dia berhasil keluar hidup-hidup dari harta rahasia Kaisar Bela Diri, dia tetap, tanpa ragu, pada akhirnya akan mati. Pembangkit tenaga Martial Monarch itu tidak akan pernah membiarkannya pergi. Setelah menamparkan Lei Zong, yang memelototinya dengan keras dan gatal untuk menghancurkannya menjadi bubuk, Duan Lingtian bertanya dengan wajah tenang dengan nada yang tidak cepat atau lambat, "Saya hanya bertanya apakah Anda Lei Zong atau bukan? Apakah saya bertanya kepada Anda siapa murid langsung Anda?" Kakamu, Lei Zong menyipitkan matanya, dan sepertinya dia akan membuka mulutnya lagi. Tamparan keras lainnya mendarat di bagian lain dari wajah Lei Zong, tamparan itu mengubah wajahnya menjadi wajah babi. "Apakah aku memintamu untuk berbicara?" Duan Lingtian menamparkan Lei Zong lagi dan terus menatapnya dengan tenang. Itu benar-benar membuat Lei Zong marah. Dengan kebencian yang bahkan lebih intens, dia memelototi Duan Lingtian, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia percaya bahwa jika dia berani mengatakan sepatah kata pun, pihak lain pasti akan memberinya tamparan lagi di wajahnya tanpa ragu-ragu. Pemuda berbaju ungu ini seperti orang gila. Orang gila terus-menerus. Ketika orang-orang di samping melihat Duan Lingtian menamparkan Lei Zong lagi, rasa dingin menjalari punggung mereka lagi. Semua yang terlintas di benak mereka saat ini adalah seberapa besar nyali yang dimiliki Duan Lingtian ini. Dia sangat berani meremehkan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch itu. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu?" Dengan nada tenang yang biasa, Duan Lingtian mempertanyakan kata demi kata sambil menatap Lei Zong. Kali ini, Lei Zong tidak menjawab. Namun, rasa dingin yang ekstrim yang bisa dilihat di matanya mengungkapkan pikiran di benaknya. Tamparan keras lainnya bergema di udara, itu mencengkeram hati para pengamat sedemikian rupa sehingga semua detak jantung mereka menjadi cepat seketika. Masing-masing dari mereka bisa merasakan darah mereka menjadi dingin. Duan Lingtian memberi Lei Zong tamparan lagi. Bola mata Lei Zong hampir menonjol keluar karena tatapan tajam dan intens yang dia tembakkan ke Duan Lingtian. Duan Lingtian bertanya lagi, "Apakah kamu tidak mendengar pertanyaanku?" Nada suaranya tidak lagi tenang tetapi mengandung sedikit rasa dingin sekarang. Akhirnya, Lei Zong menelan kembali darah yang keluar dari tenggorokannya dan bertanya dengan suara serak namun dingin, "Jangan bilang kamu berani membunuhku." Mengabaikan pertanyaannya, Duan Lingtian bertanya tanpa peduli, "Namamu Lei Zong, aku ingin tahu hubungan apa yang kamu miliki dengan Lei Jun, orang terkuat kedua atau sesuatu di antara generasi muda di Sekte Anika." Dia punya firasat karena nama keluarga Lei Zong dan Lei Jun sama-sama Lei, dan keduanya adalah murid paling menonjol di antara generasi muda di Sekte Izumo, mereka pasti terkait dalam beberapa hal. "Dia adikku, dan juga murid langsung dari pemimpin Sekte Izumo." Saat Lei Zong mendengar Duan Lingtian menyebut Lei Jun, wajahnya yang pucat tiba-tiba dipenuhi dengan rasa bangga. "Adikmu, kebetulan sekali." Duan Lingtian tertawa. Tawanya sangat hangat, tetapi begitu tawanya mereda, nadanya langsung menjadi dingin seolah-olah itu datang langsung dari lubang pencairan.
Aku sudah membunuh saudaramu, jadi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Keributan. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Duan Lingtian, kerumunan segera meledak. Duan Lingtian telah membunuh adik laki-laki Lei Zong. Lei Jun yang juga merupakan murid langsung dari pemimpin sekte dari Sekte Izumo. Sial, dia terkutuk. Saat Peng Bao mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia awalnya terpanas sebelum senyum masam muncul di wajahnya. Dia tahu saat Duan Lingtian membuat pengumuman, dia dan Sekte Izumo ditakdirkan untuk dikurung dalam dendam yang tak ada habisnya. Tidak heran, aku hanya bertanya-tanya mengapa aku tidak melihat Lei Jun sama sekali. Dia seharusnya tiba di area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri lebih awal dari kita. Tidak terlintas dalam pikiranku bahwa dia mungkin sudah mati. Selain Peng Bao, Huang Danyu, Su Li, dan Zhang Shouyong juga dikejutkan oleh kesadaran. Adapun di mana dan kapan Lei Jun meninggal, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahuinya. Beberapa waktu lalu, setelah perselisihan antara Lei Jun dan Peng Bao, Lei Jun pergi sendiri. Saat mereka dalam perjalanan ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri bersama Duan Lingtian, mereka hanya berpisah sekali di gua dengan 6 pintu masuk untuk dijelajahi secara terpisah. Sekarang mereka memikirkannya, itu pasti saat Duan Lingtian bertemu Lei Jun dan membunuhnya. Duan Lingtian ini sudah mati sekarang. Sebuah seringai merayap di sudut mulut Zuo Yue saat dia bersukacita atas kemalangan orang lain. Wajah Su Qing tetap tenang, tetapi sedikit keterkejutan terlihat di matanya. Dia tercengang dengan keberanian Duan Lingtian. Sepertinya Lei Zong akan mati kali ini. Su Qing menghela nafas. Karena Duan Lingtian mengumumkan fakta bahwa dia membunuh Lei Jun di depan semua orang, itu berarti dia bertekad untuk membunuh Lei Zong. Apa, kau membunuh saudaraku? Mata Lei Zong menyipit. Wajah pucatnya menjadi gelap dan tubuhnya yang diangkat oleh Duan Lingtian di lehernya sangat gelisah sehingga dia gemetar karena marah dengan hebat. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim. Kamu mati, kamu mati. Lei Zong meraung dengan suara seraknya. Kamu tidak akan bisa melihat apakah aku akan mati atau tidak. Duan Lingtian tetap acuh tak acuh. Saat sinar dingin melintas di matanya, tangan yang mencengkeram leher Lei Zong tiba-tiba menegang. Retakan, suara renyah tulang yang patah bergema di udara dan memasuki telinga semua orang. Itu membuat darah mereka menjadi dingin saat rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Di bawah pengawasan yang lain, Lei Zong yang masih melotot bahkan tidak bisa berteriak. Persis seperti itu, dengan kepala terkulai ke satu sisi, dia langsung terdiam. Mata yang awalnya dipenuhi amarah berubah suram dalam sekejap. Suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian mengambil cincin tata ruang Lei Zong dari tangannya dan melepaskan cengkeramannya pada saat yang sama. Tubuh Lei Zong terpeleset dan jatuh dari ketinggian ratusan meter dari langit dan akhirnya menjadi genangan daging berdarah di tanah. Kesunyian. Seluruh adegan begitu sunyi sehingga menakutkan meskipun semua orang yang hadir di tempat kejadian tahu Duan Lingtian akan membunuh Lei Zong ketika dia mengumumkan bahwa dia telah membunuh Lei Jun. Lagi pula, setelah dia mengaku membunuh Lei Jun, bahkan jika dia tidak membunuh Lei Zong, dia masih akan menghadapi hasil yang sama setelah dia meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri. Karena hasilnya akan sama setelah dia membuat pengumuman itu, dia secara alami tidak akan membiarkan Lei Zong pergi. Karena alasan ini, Lei Zong mati. Meskipun itu dalam harapan mereka, mereka masih dilanda ketakutan saat melihat ini. Terutama para murid dari 3 kekuatan kelas 2 utama. Mereka tahu betul tentang posisi yang dipegang Lei Zong dan Lei Jun di Sekte Izumo. Tidak hanya 2 kepala generasi muda saat ini di Sekte Izumo, kedua bersaudara itu juga merupakan pilar masa depan Sekte Izumo. Selain itu, mereka juga murid langsung dari 2 pembangkit tenaga listrik terkuat di Sekte Izumo. Orang terkuat di Sekte Izumo tidak lain adalah Master Lei Zong, satu-satunya pusat kekuatan martial monark di Sekte Izumo, tetua tertinggi. Adapun orang terkuat kedua di Sekte Izumo, dia tidak lain adalah Master Lei Jun, pemimpin Sekte-Sekte Izumo saat ini. Fakta bahwa Duan Lingtian membunuh Lei Zong dan Lei Jun sama dengan memberikan tamparan keras ke wajah 2 pembangkit tenaga listrik paling kuat di Sekte Izumo dan sama sekali mengabaikan harga diri mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, beberapa orang lagi tiba di zona pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri.
Mereka tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan Duan Lingtian membunuh Lei Zong dan mengubahnya menjadi berantakan. Siapa yang tidak beruntung yang berani memprovokasi kakak senior Lingtian? Ada banyak murid Sekte Lima Elemen di antara kelompok orang ini juga. Mereka tidak bisa tidak berduka untuk Lei Zong. Secara alami, mereka berpikir seperti ini karena mereka belum mengetahui identitas Lei Zong. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu tenang. Dia sebenarnya masih hidup. Ketika salah satu dari beberapa murid Sekte Lima Elemen yang tersisa melihat Duan Lingtian, keterkejutan dan ketidakpercayaan langsung memenuhi matanya seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang luar biasa. Duan Lingtian. Pada saat yang sama, sosok cepat muncul tepat waktu di atas sisi istana pusat. Zhang yang baru saja tiba dan langsung menyaksikan adegan Duan Lingtian melakukan pembunuhan. Orang itu, bukankah dia pembangkit tenaga muda yang masuk dari pintu masuk No. 1. Ketika Zhang Yan melihat tubuh yang telah hancur menjadi bubur, matanya bersinar sebelum ekspresinya digantikan dengan tatapan tercengang. Karena dia tidak masuk dari pintu masuk nomor 2, itu hanya berarti dia masuk dari pintu masuk No. 1. Selama perjalanannya, dia telah belajar tentang sekelompok pembangkit tenaga muda yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dia tahu bahwa selain pintu masuk nomor 2, ada satu pintu masuk lagi, pintu masuk nomor 1, yang memungkinkan orang untuk masuk. Orang-orang yang masuk dari pintu masuk nomor 1 tidak lain adalah sekelompok murid muda dari 3 kekuatan utama kelas 2 Gurun Utara. Duan Lingtian benar-benar membunuh murid kekuatan kelas 2 di depan begitu banyak orang. Sudut mulut Zhang Yan berkedut sedikit. Meskipun dia juga telah membunuh beberapa murid dari pasukan kelas 2 dalam perjalanannya, tidak ada seorang pun yang hidup yang tahu tentang ini sama sekali. Dia tidak punya nyali besar untuk membunuh murid kekuatan kelas 2 di mata begitu banyak orang. Dibandingkan dengan kekuatan kelas 3 seperti Sekte Pemutus Emosi tempat dia berada, meskipun hanya ada perbedaan satu kata dengan kekuatan kelas 2, perbedaan dalam kekuatan dan latar belakang mereka adalah perbedaan besar. Pada akhirnya, Zhang Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi dan berbalik ke arah biksu muda yang berdiri di dekatnya dan bertanya melalui transmisi suara, "Xuan Bei, ada apa?" Pada saat ini, biksu muda itu menatap bingung pada pemuda berbaju ungu yang berdiri agak jauh. Dia tidak dapat kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Transmisi suara Zhang Yan mengejutkannya dan langsung membangunkannya. Senyum kecut langsung muncul di wajahnya saat dia menjawab melalui transmisi suara, "Apa lagi?" Duan Lingtian baru saja membunuh Lei Zong dari Sekte Izumo. Ketika Duan Lingtian mengeluarkan kekuatan 1200 naga bertanduk kuno tanpa bantuan senjata roh apapun, dia tahu bahwa dia jauh dari tandingan Duan Lingtian. Lei Zong, nama ini terdengar cukup familiar. Zhang Yan mengerutkan kening. Bab 987, Formasi Pembunuhan Lain. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Sekte Izumo, Xuan Bei mengingatkan. Di Gurun Utara, 3 kekuatan kelas 2, Sekte Izumo, Sekte Anika, dan Sekte Nether Utara, tidak diragukan lagi berada di posisi tertinggi. Sebagai anggota dari banyak pasukan kelas 3 di Gurun Utara, meskipun tidak banyak interaksi dengan pasukan kelas 2, orang-orang dari pasukan kelas 3 masih, sampai batas tertentu, mendengar tentang beberapa hal terjadi di kekuatan kelas 2. Lei Zong, Sekte Izumo. Saat Xuan Bei mengingatkannya, Zhang Yan akhirnya menyatukan teka-teki itu. Dalam hitungan detik, keterkejutan menutupi wajahnya, dan matanya menyipit saat dia bergumam, "Jangan bilang Lei Zong ini adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Izumo." Segera setelah itu, Zhang Yan memandang Duan Lingtian, yang bisa dia rasakan hanyalah hawa dingin yang mengalir di punggungnya. Kekuatan Duan Lingtian telah meningkat ke level berapa sekarang? Dia bahkan bisa membunuh Lei Zong dari Sekte Izumo. Dia telah lama mendengar bahwa Lei Zong adalah orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Izumo. Menurut rumor, basis kultivasi Lei Zong telah membuat terobosan ke transformasi Void tingkat keempat, dan dia bahkan telah memahami konsep api tingkat lanjut tingkat keempat. Dia juga bisa dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga muda terbaik di seluruh Gurun Utara. Itu jauh dari apa yang dia sendiri bisa bandingkan. Namun, saat ini, pembangkit tenaga listrik muda yang kuat baru saja dibunuh oleh Duan Lingtian. Untuk sesaat, Zhang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian. Selain merasa kaget,
dia juga berkeringat dingin untuknya. Duan Lingtian benar-benar punya nyali. Beraninya dia membunuh Lei Zong itu. Dikatakan bahwa Lei Zong bukan hanya orang yang paling kuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Izumo, dia juga murid langsung dari pusat kekuatan martial monark di Sekte Izumo. Membunuh murid pembangkit tenaga listrik martial monark di depan begitu banyak orang, Zhang Yan pada dasarnya bisa melihat apa yang akan terjadi pada Duan Lingtian di masa depan. Duan Lingtian benar-benar membunuh Lei Zong, orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Izumo. Duan Lingtian telah mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Sekte 5 Elemen kita. Namong Chen, Namong Yi, Tan Huan, dan Tian Zhen yang telah bergegas ke harta rahasia Kaisar Bela Diri berturut-turut terkejut ketika mereka mendengar berita dari murid 5 elemen sekte lainnya. Meskipun Namong Chen tetap dingin dan menyendiri seperti biasa, ketakutan yang muncul dari lubuk hatinya bisa terlihat di matanya. Duan Lingtian, yang menjadi pusat perhatian, mengabaikan tatapan orang lain dan segera kembali berdiri di samping Feng Tianwu. Wajahnya serius ketika dia berkata melalui transmisi suara, "Tianwu, kekuatan di tubuhmu tampaknya tidak terlalu stabil. Sebelumnya, ketika kamu mencoba memobilisasi dan menampilkan Fire Profundity, aku dapat dengan jelas merasakan bahwa itu tidak di bawah kendalimu sama sekali. Selain itu, jika Anda melemparkan kedalaman api Anda, itu mungkin juga memicu energi tubuh roh api di tubuh Anda sebelum waktunya dan mendorongnya untuk meletus sebelum waktunya tepat. Pada saat itu, hidup Anda mungkin dalam bahaya." Ketika dia mencapai bagian kalimat ini, sedikit kekhawatiran terlihat di mata Duan Lingtian. Feng Tianwu diselimuti oleh rasa hangat ketika dia melihat kekhawatiran di Duan Lingtian. Wajahnya yang halus memerah saat dia menjawab dengan lembut dan patuh, "Kakak Duan, jangan khawatir. Saya tidak akan menggunakan kedalaman api saya kecuali jika diperlukan." Baik, ketika Duan Lingtian mendengar jawabannya, dia langsung merasa lega. Selama Feng Tianwu tidak secara paksa memobilisasi dan melemparkan kedalaman apinya, energi tubuh roh api di tubuhnya tidak akan meletus. Sementara itu, Duan Lingtian melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada banyak wajah yang dikenalnya di tempat kejadian sekarang, seperti Zhang Yan, Namong Chen, Namong Yi, Tan Huan, Tian Zhen, dan murid-murid lain dari Sekte 5 Elemen, Kuil Empyrean, Sekte Blade, dan juga Sekte Pemutus Emosi. Sayang sekali Chen Wei tidak bisa sampai di sini hidup-hidup. Saat Duan Lingtian memikirkan Chen Wei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Sepertinya acara yang aku tampilkan tadi agak efektif, ya. Ketika Duan Lingtian melirik sekelompok pembangkit tenaga listrik muda di sekitarnya, dia memperhatikan sebagian besar orang memiliki sedikit ketakutan ketika mereka memandangnya. Bahkan Su Qing dan Zhuo Yue, orang-orang terkuat di antara generasi muda saat ini masing-masing dari Sekte Nether Utara dan Sekte Anika, juga memiliki sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka memandangnya. "Xuan Bei, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tertarik dengan fragmen kedalaman di tanganku, bukan? Apakah kamu masih ingin mencoba mengambilnya dariku?" Seolah-olah dia diingatkan oleh sesuatu, Duan Lingtian melihat ke arah Xuan Bei dengan setengah tersenyum bermain di wajahnya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang yang hadir di tempat kejadian segera mengalihkan perhatian mereka ke Xuan Bei. Biksu dari Kuil Empyrean langsung menjadi pusat perhatian. "Haha, keledai botak, saya pikir Anda ingin merebut fragmen kedalaman dari Duan Lingtian sebelumnya. Karena beberapa gangguan, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sekarang tidak ada yang mengganggu lagi, mengapa Anda tidak melanjutkan dan merebutnya darinya sekarang?" Mengingat adegan sebelumnya, Huang Danyu menatap Xuan Bei dan tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Apa, kakak senior ingin merebut fragmen kedalaman dari Duan Lingtian sebelumnya?" Beberapa murid Kuil Empyrean, yang masih hidup untuk melihat cahaya siang, berdiri saling memandang. Mereka semua bisa melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Pada saat ini, mereka hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Apakah kakak senior Xuan Tian bahkan waras? Ketika Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya padanya, Xuan Bei segera tahu bahwa hal itu akan berubah menjadi buruk. Setelah Duan Lingtian mengulangi kata-kata yang Xuan Bei sendiri umumkan sebelum ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk berkedut seketika. Apa lelucon? Sebelumnya, dia mengatakan kata-kata seperti itu karena dia pikir kekuatannya dapat mengalahkan Duan Lingtian. Namun, saat dia melihat kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian,
dia segera membuang pikirannya untuk berduel dengan Duan Lingtian. Dia tidak ingin mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Duan Lingtian, mari kita akhiri janji yang kita buat satu sama lain. Aku mengakui bahwa aku bukan tandinganmu. Xuan Bei menarik napas dalam-dalam, dia tidak lagi peduli dengan harga dirinya atau citra dirinya. Dia tidak punya rasa malu apapun sekarang. Duan Lingtian menatap Xuan Bei dengan intens meskipun dia tidak berencana untuk mendorong masalah ini lebih jauh. Meskipun dia tidak terlalu menyukai biksu kecil dari kuil Empyrean ini, dia sama sekali tidak memiliki perasaan buruk terhadapnya. Adapun kata-kata yang dikatakan pihak lain, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Jika sebaliknya, dan Xuan Bei adalah orang di posisinya dengan fragmen kedalaman di tangannya, dia akan mengatakan hal yang sama juga jika dia adalah Xuan Bei. Lagi pula, selama seseorang adalah seorang seniman bela diri, dia pasti akan tertarik dengan fragmen kedalaman. Duan Lingtian, setelah Anda meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri, lari sejauh yang Anda bisa. Karena Anda telah mengumumkan bahwa Anda akan meninggalkan Sekte 5 Elemen di depan begitu banyak orang, Sekte Izumo kemungkinan besar tidak akan melakukannya, apapun untuk Sekte 5 Elemen karena harga diri mereka, tapi ceritamu berbeda. Suara prihatin memasuki telinga Duan Lingtian melalui transmisi suara. Untuk membalaskan dendam dua saudara laki-laki, Lei Zong dan Lei Jun, Sekte Izumo pasti akan membunuhmu dengan cara apapun. Namun, untungnya pintu masuk yang kamu masuki berbeda dari kami. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan melarikan diri. Pemilik transmisi suara tidak lain adalah murid Sekte Anika, Peng Bao. Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke Peng Bao yang menatapnya dengan tatapan prihatin. Kehangatan segera menyebar dari hatinya, dan dia menjawab sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan." Seperti yang dia katakan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia berani membunuh Lei Zong, ini berarti dia sudah menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Meninggalkan Sekte 5 Elemen hanyalah langkah pertama. Secara alami, alasan paling penting baginya untuk meninggalkan Sekte 5 Elemen adalah karena dia tidak ingin membawa masalah kepada mereka karena masalahnya sendiri. Dia bisa meninggalkan tempat ini sendirian tetapi bukan Sekte 5 Elemen. Jika Sekte 5 Elemen dimusnahkan oleh Sekte Izumo karena dia tidak akan bisa merasa nyaman karenanya. Apakah istana ini yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri? Tempat dia meninggal. Tanpa peringatan, seseorang bertanya dengan suara keras. Perhatian semua orang, termasuk Duan Lingtian, segera bergeser menjauh dari Xuan Bei dan mendarat di istana besar satu persatu. Masing-masing dari mereka berseri-seri saat mereka melihatnya. Alasan mereka datang jauh-jauh ke sini tidak lain adalah istana yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri. Mengesampingkan harta lain yang tersembunyi di istana ini, hanya 3 fragmen kedalaman di sisa tubuh Kaisar Bela Diri saja sudah lebih dari cukup untuk membuat orang tergila-gila pada mereka. Salah satunya adalah fragmen kedalaman Kaisar Panggung yang menakutkan. Sisi istana ini dikelilingi oleh formasi pembunuh yang padat. Bagaimana kita akan masuk? Duan Lingtian memperluas energi spiritualnya. Begitu menyelimuti istana, dia segera melihat formasi pembunuhan tak berujung yang diletakkan di atasnya. Formasi pembunuh ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari formasi pembunuhan di pintu masuk 0. 2. Fragmen kedalaman. Meskipun Duan Lingtian berhati-hati tentang hal itu, murid Blade Sekte tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam dan bergegas menuju istana dalam upaya untuk menjadi orang pertama yang memasuki istana. Seperti kata pepatah, burung awal mendapat cacing. Mungkin, menurutnya, orang pertama yang memasuki istana akan memiliki peluang lebih besar untuk menemukan tubuh Kaisar Bela Diri dan mendapatkan fragmen kedalaman di tubuhnya. Astaga, murid Blade Sekte sangat cepat. Dalam hitungan detik, dia tiba di depan istana dan langsung menuju pintu masuk istana. Haha, murid Sekte Blade tertawa gembira ketika dia berdiri di luar istana. Seperti sambaran petir, dia bergegas maju ke pintu masuk. Setelah melihat murid Sekte Blade membuat gerakannya, pembangkit tenaga muda lainnya dari masing-masing sekte ingin sekali membuat gerakan mereka juga. Namun, apa yang terjadi selanjutnya segera membuat mereka ngeri dan mengarahkan mereka ke tempat yang sama. Saat murid Blade Sekte terbang keluar, bahkan sebelum dia mendekati pintu masuk istana, dia dihentikan oleh kekuatan tak terlihat yang mencegahnya mendekatinya. Ledakan. Detik berikutnya, di bawah pengawasan yang lain,
murid Sekte Blade meledak secara misterius dan berubah menjadi hujan darah dan daging yang menghujani depan pintu masuk istana. Itu benar-benar menyilaukan mata. Terkesiap, 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 terkesiap. Setelah melihat ini, semua yang bisa didengar di tempat kejadian adalah serangkaian terengah-engah. Ini formasi prasasti. Segera, orang-orang mulai menyadari apa yang sedang terjadi, dan pandangan yang mereka arahkan ke pintu masuk yang besar itu berubah seketika. Pada saat ini, cara mereka memandang istana tidak lagi seperti yang mereka lihat ketika mereka melihat harta karun. Sebaliknya, itu seperti mereka sedang melihat monster yang ganas dan mengerikan saat rasa takut muncul dari lubuk hati mereka. Ada formasi pembunuh di sekitar istana. Bagaimana cara kita masuk? Banyak pembangkit tenaga listrik muda mengerutkan kening dan tampak sangat bermasalah. Meskipun harta itu tepat di depan mata mereka, masalah utamanya adalah mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan hidup. Seseorang menganalisis dan menyuarakan pendapatnya, sejak Kaisar bela diri meninggalkan istana di sini dan meminta kita masuk untuk mengambil 3 fragmen kedalaman dari tubuhnya, tidak ada alasan baginya untuk menutup kita sepenuhnya dari luar. Bab 988, Memasuki Istana. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Memang, karena Kaisar bela diri meninggalkan tempat ini dengan tubuhnya di sana, secara teoritis, tidak mungkin dia tidak ingin kita masuk. Banyak orang setuju dengan itu. Tepat ketika semua orang kehabisan akal tentang formasi pembunuhan di depan mata mereka, Duan Lingtian menyadari sesuatu ketika dia melepaskan energi spiritualnya. Dia menemukan bahwa setelah murid Sekte Pedang terbunuh oleh ledakan dari formasi pembunuh yang menutupi istana, formasi pembunuh tampaknya telah menyelesaikan tugasnya dan secara bertahap menghilang sebelum menghilang sepenuhnya. Mungkinkah formasi pembunuhan yang didirikan Kaisar bela diri di luar istana bisa dihancurkan dengan pengorbanan darah dari kehidupan manusia? Duan Lingtian mengangkat alisnya saat dia diam-diam berspekulasi. Karena dia telah bergabung dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia tidak asing dengan menghancurkan formasi dengan pengorbanan darah. Selama Master Prasasti yang mengatur formasi pembunuhan bersedia, formasi pembunuhan dapat dipatahkan dengan pengorbanan darah kapan saja. Selama seseorang meninggal karena formasi pembunuhan secara otomatis akan rusak. Selamat datang, kalian semua anak muda yang beruntung. Ketika Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, suara yang akrab namun tidak dikenal memasuki telinga semua orang. Mereka semua tercengang oleh suara itu. Formasi polifoni diaktifkan sejak formasi pembunuhan rusak. Energi spiritual Duan Lingtian mengetahuinya hanya dalam sekejap. Itu suara Kaisar bela diri. Pada saat ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik muda yang hadir di tempat kejadian mengidentifikasi pemilik suara itu. Mereka telah mendengar suara itu beberapa kali sejak mereka memasuki harta rahasia Kaisar bela diri. Segera setelah itu, pesan Kaisar bela diri mulai diputar dari formasi polifoni. Pengorbanan darah selesai, dan formasi pembunuhan telah dihancurkan. Anak muda yang beruntung, kalian semua sekarang bisa masuk. Tidak ada emosi dalam suara Kaisar bela diri, itu sangat terpisah. Pengorbanan darah sudah selesai. Ketika sekelompok pembangkit tenaga listrik muda yang hadir di tempat kejadian mendengar apa yang dikatakan Kaisar bela diri, mereka awalnya terpana sebelum mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Ekspresi wajah mereka berangsur-angsur berubah. Itu berarti, murid Sekte Blade menghancurkan formasi pembunuhan dengan nyawanya sendiri. Berdasarkan apa yang dikatakan Kaisar bela diri dalam pesannya, jelas bahwa seseorang harus mati untuk menghancurkan formasi pembunuhan dengan pengorbanan darah. Untungnya, saya tidak terburu-buru. Kalau tidak, saya bisa menjadi orang yang melakukan darah pengorbanan. Itu terlalu brutal. Sebuah nyawa harus dikorbankan untuk menghancurkan formasi pembunuh di luar istana. Mungkin bagian dalam istana penuh dengan bahaya. Pembangkit tenaga muda yang hadir di tempat kejadian berdiskusi di antara mereka sendiri. Ada ketakutan di antara alis mereka takut akan kemungkinan bahaya yang ada di istana yang ditinggalkan Kaisar bela diri. Bahkan Zhou Yue dan Su Qing tidak berani bergerak sesuka hati setelah mendengarkan pesan Kaisar bela diri. Ayo pergi. Duan Lingtian tersenyum ringan pada Feng Tianwu sebelum dia meminta Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong untuk ikut. Dia memimpin dengan berlari masuk setelah dia mengangguk pada Peng Bao. Feng Tianwu mengikuti dari belakang, dia mempercayai Duan Lingtian dengan sepenuh hati. Selama Duan Lingtian berada di sisinya,
dia tidak takut bahkan jika mereka harus mempertaruhkan hidup mereka. Baginya, selama dia bisa mati di sisi kekasihnya, tidak akan ada penyesalan bahkan jika dia mati. Ayo pergi. Huang dan Yu dan dua lainnya tidak menunda kali ini karena mereka mengikuti dengan cermat setelah Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Duan Lingtian turun dari langit dan membersihkan jalan dengan energi spiritual. Dia berlari menuju pintu masuk istana secara langsung, dan segera setelah itu, dia tiba di depan pintu besar dan megah. Duan Lingtian berdiri di depan pintu dan mengulurkan kedua tangannya. Dia menekan mereka di pintu dan mengerahkan kekuatannya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Petik 1. Pada saat ini, pintu perlahan terbuka. Itu adalah pemandangan yang mulia. Ayo pergi. Ketika pintu terbuka, Duan Lingtian memanggil 4 orang di sekitarnya dan memimpin untuk masuk. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 1. Feng Tianwu dan 3 lainnya mengikuti di belakang Duan Lingtian. Mereka menghilang di balik pintu yang terbuka dan menghilang di depan mata semua orang yang ada di luar. Mereka baik-baik saja, mata banyak orang tiba-tiba menyala. Ayo masuk juga. Nangong Yi mengangkat alisnya dan memasuki istana melalui pintu yang terbuka lebar bersama Nangong Chen. Ayo pergi. Baik Zhang Yan dan Xuan Bei memimpin sekte pemutus emosi dan murid kuil Empyrean yang selamat ke istana. Selanjutnya, Peng Bao, Zhuo Yue, dan Su Qing memimpin murid-murid sekte Anika dan sekte Neter Utara ke dalam istana. Suara mendesing. Duan Lingtian adalah orang pertama yang memasuki istana. Begitu dia masuk, energi spiritualnya menemukan tempat itu penuh dengan aura formasi prasasti. Ada formasi prasasti yang meliputi tanah dan udara kemanapun dia pergi. Ini adalah formasi alam ilusi. Duan Lingtian menghentikan gerakannya. Wajahnya menjadi serius saat dia bergumam, ini adalah formasi alam ilusi. Dia menyadari formasi prasasti yang dia perhatikan sebelumnya adalah formasi alam ilusi. Mereka harus melewati ini jika ingin memasuki istana. Begitu mereka memasuki formasi alam ilusi, mereka akan memasuki alam ilusi. Itu di luar kendali mereka di mana mereka akan berakhir setelah melewati alam ilusi. Formasi alam ilusi. Feng Tianwu dan 3 lainnya yang berada di sebelah Duan Lingtian mendengar kata-katanya dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mereka sama sekali tidak meragukan apa yang dikatakan Duan Lingtian. Ya, itu adalah formasi alam ilusi. Duan Lingtian mengangguk dan berkata dengan sangat serius, formasi alam ilusi ini tidak berbahaya sama sekali. Ini mirip dengan formasi ilusi yang kita alami sebelumnya. Itu hanya akan memisahkan kita, dan kita harus mencari harta karunnya di istana ini sendirian. Formasi ilusi adalah singkatan dari formasi alam ilusi. Kita harus melewatinya jika ingin memasuki istana. Aku khawatir kita harus berpisah lagi, kata Duan Lingtian. Huang dan Yu memandang Duan Lingtian dan berkata dengan enggan, apa yang coba dilakukan Kaisar bela diri itu? Dia terus ingin memisahkan kita, aku ingin bersamamu, ada begitu banyak manfaat saat aku bersamamu. Bagaimana aku tahu apa yang dia pikirkan? Duan Lingtian sedikit terdiam ketika dia melihat Huang dan Yu mengeluh kepadanya, dan dia memutar matanya dengan kesal. Semuanya, harap berhati-hati, kata Zhang Shouyong. Baik, Su Li mengangguk. Tianwu. Duan Lingtian memandang Feng Tianwu di sebelahnya dan dengan sungguh-sungguh berkata melalui transmisi suara, kecuali itu benar-benar diperlukan, jangan pernah menggunakan dan melakukan fire profundity lagi. Jika tidak, energi tubuh roh api di tubuh Anda akan meletus dan membahayakan Anda kehidupan. Ya, Feng Tianwu memahami kekhawatiran dalam kata-kata Duan Lingtian dan mengungkapkan senyum langka di wajahnya yang cantik yang bisa memenangkan hati banyak orang. Pada saat ini, Duan Lingtian menjadi sedikit terganggu. Ketika Feng Tianwu memperhatikan bahwa Duan Lingtian terganggu olehnya, kedua pipinya yang indah memerah. Mereka sangat merah sehingga mereka tampak seolah-olah akan meneteskan darah karena dia sangat pemalu. Duan Lingtian membuang muka, malu, saat dia dengan canggung menggosok hidungnya. Dia kemudian dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kalian bisa masuk dulu, ayo pergi, ayo kita cari tubuh Kaisar bela diri. Aku akan kaya jika menemukannya duluan, kata Huang dan Yu bersemangat sebelum berlari masuk. Hampir pada saat yang sama ketika Huang dan Yu berlari masuk, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang muncul dari udara tipis. Dia kemudian menghilang di depan mata Duan Lingtian dan yang lainnya. Dia telah secara resmi membuka formasi ilusi. Duan Lingtian,
aku akan pergi dulu. Su Li masuk ke formasi ilusi setelah berbicara dengan Duan Lingtian. Segera setelah itu, Zhang Shouyong mengikutinya. Kakak Duan, harap berhati-hati juga, kata Feng Tianwu kepada Duan Lingtian. Dia hanya memasuki formasi ilusi setelah mendengar tanggapan Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, dua siluet lain muncul di sebelah Duan Lingtian. Dia tidak bisa tidak menggunakan penglihatan tepinya untuk melihat mereka. Duan Lingtian mengenali keduanya hanya dalam satu pandangan. Mereka adalah Namong Chen dan Namong Yi. Duan Lingtian mengangguk pada mereka berdua dan menganggap itu salamnya. Tanpa menunggu keduanya merespons, dia berlari ke kabut hitam dan menghilang di depan mata si kembar Namong. Ini formasi ilusi lagi. Namong Yi mengerutkan kening ketika dia melihat kabut hitam yang familiar di depan mereka. Itu artinya kita berdua akan berpisah lagi. Sebelumnya ketika mereka baru saja masuk, dia dipisahkan dari Namong Chen karena formasi ilusi yang mengelilingi tangga batu di sisi peron. Mereka hanya bersatu kembali setelah menjelajah ke harta rahasia Kaisar bela diri selama setengah bulan. Bahkan itu adalah melakukan telepati di antara mereka berdua. Sebagai saudara kembar, selama jarak antara Namong Yi dan Namong Chen tidak terlalu jauh, mereka bisa merasakan lokasi kasar satu sama lain. Telepati, Namong Chen mengingatkan sambil tetap tenang. Ya, telepati. Bagaimana aku bisa melupakan hal yang begitu penting? Istana ini hanya seukuran telapak tangan. Dengan telepati kita bisa merasakan lokasi satu sama lain dalam sekejap. Mata Namong Yi berbinar setelah diingatkan oleh Namong Chen. Bodoh. Namong Chen menanggapi dengan dingin dan berlari ke formasi ilusi yang dikelilingi oleh kabut hitam dan menghilang sebelum Namong Yi bisa mengatakan apa-apa. Kau yang bodoh. Namong Yi menegur dengan kejengkelan tertulis di wajahnya. Segera, Zhang Yan dan Xuan Bei juga telah tiba. Ini formasi ilusi lagi. Meskipun mereka terkejut dengan formasi ilusi di depan mata mereka, keduanya tidak menunda lebih jauh dan berlari ke dalamnya secara langsung dan diselimuti oleh formasi ilusi. Kemudian, murid-murid Sekte Lima Elemen, Sekte Pedang, Kuil Empirean dan Sekte Pemutus Emosi masuk satu persatu. Murid dari 6 kekuatan yang masuk dari pintu masuk nomor 2 hanya tersisa dengan murid dari 4 kekuatan yang selamat. Sementara itu, semua murid dari 2 kekuatan lainnya terbunuh. Ketika kelompok dari pintu masuk nomor 2 memasuki formasi ilusi, kelompok yang datang dari pintu masuk nomor 1 kemudian tiba di istana satu persatu. Mereka dipimpin oleh Su Qing dan Zuo Yue. Ayo pergi. Su Qing memanggil 3 murid yang tersisa dari Sekte Nether Utara dan berlari ke formasi ilusi. Duan Lingtian, aku sangat berharap kamu memiliki sesuatu yang belum kamu tunjukkan ketika kamu menggunakan senjata rohmu sebelumnya. Jika tidak, jika aku mengetahui kekuatan 1600 naga bertanduk kuno dengan bantuan senjata roh, hanya itu yang kamu dapatkan. Aku pasti akan membunuhmu. Mata Zuo Yue bersinar dingin setelah Su Qing dan yang lainnya masuk. Sampai sekarang, Zuo Yue tidak bisa melupakan fragmen kedalaman di tangan Duan Lingtian. Bab 989, Kamar Batu 1 dalam 4. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Jika Duan Lingtian telah mengungkapkan semua yang dia miliki dan hanya memiliki 1600 kekuatan naga bertanduk kuno dengan bantuan senjata roh, Zuo Yue sangat yakin dia bisa membunuh Duan Lingtian. Dengan pemahamannya tentang konsep transformasi Void tingkat keempat dan basis kultivasi di transformasi Void tingkat keempat, kekuatannya setara dengan lebih dari 1620 kekuatan naga bertanduk kuno. Dia akan malu disebut pemuda paling kuat di Sekte Anika jika dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian ketika dia memiliki 20 lebih kekuatan naga bertanduk kuno daripada yang dimiliki Duan Liantian. Duan Lingtian tampaknya telah melakukan beberapa konsep tingkat tinggi ketika dia melawan Lei Zong. Mata Zuo Yue berbinar ketika dia mengingat adegan Duan Lingtian melawan Lei Zong dan berpikir dalam hati secara diam-diam, mungkin di antara 1200 naga bertanduk kuno, yang dia tunjukkan tanpa menggunakan senjata roh, konsep berkontribusi lebih pada kekuatannya daripada origin energi, melakukan. Itu berarti bahkan jika dia mendapat dorongan dari senjata roh, itu tidak akan banyak. Zuo Yue menjadi semakin yakin akan fakta itu ketika dia memikirkannya. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah mengkonfirmasi spekulasiku, segera setelah aku menentukan kekuatan penuh Duan Lingtian setara dengan 1600 kekuatan naga bertanduk kuno, aku akan membunuhnya sebelum orang-orang dari Sekte Izumo bisa membunuhnya.
Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari pikiran yang mengalir di benak Zuo Yue. Kalau tidak, dia pasti akan terkejut dengan spekulasinya. Sama seperti yang Zuo Yue duga, kekuatan Duan Lingtian sebagian besar ditempati oleh konsep dan lebih sedikit oleh origin energi. 1600 kekuatan naga bertanduk kuno adalah batas saat ini yang bisa dilakukan Duan Lingtian. Itu adalah padang rumput sebelumnya, dan sekarang gurun. Duan Lingtian berada di gurun yang luas dan tak berujung di formasi ilusi. Pasir memenuhi gurun yang tak berujung, tidak ada hijau atau biru yang terlihat sama sekali. Anak muda, pergilah ke timur. Saat Duan Lingtian melihat sekeliling dan tidak tahu kemana harus pergi, sebuah suara yang akrab namun asing memasuki telinganya. Itu adalah pesan dari Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia. Ke timur. Setelah mendengar petunjuk itu, Duan Lingtian menemukan arah tujuannya. Dia melompat ke udara dan terbang ke timur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Duan Lingtian berpikir itu akan mirip dengan waktu sebelumnya ketika dia tiba di tujuan secara langsung dengan berjalan lurus. Namun, dia segera menyadari bahwa itu adalah pemikiran yang konyol. Anak muda, pergilah ke utara. Anak muda, pergilah ke barat. Anak muda, pergilah ke barat daya. Pesan Kaisar Bela Diri yang dimainkan dari formasi polifoni, dikombinasikan dengan formasi ilusi, memasuki telinga Duan Lingtian dengan jelas, dan dia bergegas ke sana-sini. Akhirnya, Duan Lingtian tiba di ujung. Kemana Kaisar Bela Diri itu membawaku? Aku harus mengubah arah berkali-kali. Pertanyaan memenuhi kepala Duan Lingtian saat dia berjalan keluar dari formasi ilusi. Begitu dia keluar dari formasi ilusi, koridor panjang dan luas muncul di depan mata Duan Lingtian. Ada sederet ruangan batu di kedua sisi koridor. Patung manusia atau binatang disajikan di setiap pintu masuk ruang batu. Itu membingungkan karena mereka terlihat sangat hidup. Kamar batu ini, Duan Lingtian penasaran sehingga dia mendekati ruang batu pertama dan melihat ke dalam untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sekilas, dia melihat ada platform batu di ruang batu yang tidak bisa dianggap luas. Ada pedang yang ditusukkan ke platform batu, pedang itu tampak luar biasa. Pedang roh kelas 2, Duan Lingtian memiliki ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan mewarisi mata Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari seorang pengrajin senjata kelas kerajaan. Dia bisa mengetahui tingkat senjata roh hanya dengan melihatnya sementara orang biasa harus mengujinya untuk menentukan nilainya. Ada pedang roh kelas 2 di sini. Duan Lingtian tertegun sejenak sebelum dia melangkah ke ruang batu. Meskipun pedang ini adalah senjata roh kelas 2, bahan yang digunakan sangat bagus, layak untuk disimpan. Minat Duan Lingtian tumbuh, dan dia bersiap untuk memasuki ruang batu untuk mengambil pedang roh kelas 2. Namun, ekspresinya berubah drastis begitu dia melangkah ke ruang batu. Suara mendesing, suara siulan yang menusuk telinga segera memasuki telinganya dan kepalan tangan yang berat mengikutinya. Tepatnya, itu adalah tinju batu. Patung manusia yang berdiri di pintu masuk ruang batu itu bergerak. Itu meninju Duan Lingtian secepat kilat begitu dia melangkah ke ruang batu. Gelombang energi biru mengelilingi kepalan tangan patung manusia itu, energi luar biasa itu bergemuruh dan sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Namun, Duan Lingtian mengangkat lengannya dengan kecepatan kilat, dan tinju batu patung manusia itu sayangnya ditangkap olehnya dengan mudah tanpa hambatan. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Bang! Pada saat ini, patung manusia itu bergerak lagi. Dengan bunyi gedebuk, kakinya melangkah keluar dan mendarat di tanah. Selanjutnya, kaki lainnya menjulur seperti kilat dan menyerang tubuh bagian bawah Duan Lingtian. Gelombang biru menjadi merajalela seperti gelombang laut menakutkan yang menyapu Duan Lingtian. Sementara itu, energi langit dan bumi bergemuruh di atas kepalanya dan akhirnya membentuk 180 siluet naga bertanduk kuno. Itu berarti kekuatan patung manusia itu setara dengan 300 kekuatan naga bertanduk kuno. Interpretasi kekosongan tingkat ke-7. Konsep air tingkat lanjut tingkat pertama. Meskipun kecepatan patung manusia itu cepat, di mata Duan Lingtian, itu sangat lambat seperti kura-kura yang bahkan tidak layak disebut. Duan Lingtian menendang kaki dengan santai yang hanya berisi origin energi dan mematahkan kaki patung manusia yang mendekatinya. Bang! Kaki patung manusia itu patah, terlempar keluar dan terhempas ke tanah. Saat ini telah berubah menjadi tumpukan kerikil dan bubuk. Bang! Pada saat yang sama, Duan Lingtian menjabat tangannya dan meninju tinjunya.
Energi mulia menyapu ke arah patung manusia dan menghancurkannya sepenuhnya menjadi bubuk. Pada saat ini, 10 batu asal dan pecahan biru muncul di depan mata Duan Lingtian. Fragmen biru secara alami adalah fragmen konsep air. Formasi prasasti di patung manusia itu tersembunyi sangat dalam. Saya tidak menggunakan energi spiritual saya untuk menyelidiki lebih awal sehingga saya tidak berhasil mendeteksi apapun, gumam Duan Lingtian. 10 batu asal kelas menengah, dan fragmen konsep air tingkat pertama, hadiahnya tidak terlalu buruk. Duan Lingtian cukup puas dengan hadiah yang diterimanya hanya dari pukulan dan tendangan biasa. Setelah mengambil pedang roh kelas 2 dari ruang batu, Duan Lingtian melanjutkan ke ruang batu berikutnya. Ada botol pil obat di ruang batu sebelah. Aku ingin tahu pil obat apa itu, merasa penasaran. Duan Lingtian mengabaikan patung binatang buas di pintu masuk ruang batu dan berlari ke ruang batu dalam sekejap. Dia segera mengambil botol pil obat. Dia menyadari ada 3 pil obat di dalam botol setelah membukanya. Pil pemulihan kehidupan kelas 2. Kemurniannya bahkan tidak sampai 70%, ini sampah. Duan Lingtian kemudian melemparkan botol pil obat ke tanah saat dia mengerutkan kening. 3 pil pemulihan kehidupan kelas 2 di dalamnya tidak ada artinya baginya. Orang-orang pasti akan mengutuk Duan Lingtian karena dimanjakan jika mereka menyaksikan ini. Itu adalah pil pemulihan kehidupan kelas 2. Itu adalah pil obat penyembuhan bermutu tinggi. Tidak ada orang biasa yang bisa memilikinya begitu saja. Namun, bagi Duan Lingtian, pil pemulihan kehidupan kelas 2 ini dengan kemurnian yang kurang dari 70% adalah sampah. Sampah yang tidak layak disebut sama sekali. Dia telah terintegrasi dengan metode pemurnian obat seumur hidup dan pengalaman dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan telah berhasil memperbaiki pil Fire kelas 1. Dia sudah menjadi alkemis kelas 1 yang terhormat. Selama dia memiliki ramuan obat yang cukup, apalagi pil pemulihan kehidupan kelas 2 dengan kemurnian tinggi, dia bahkan bisa memperbaiki pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian tinggi dengan percaya diri tanpa tekanan apapun. Namun, patung binatang yang mengawasi ruang batu itu tidak berpikir bahwa pil pemulihan kehidupan kelas 3 adalah sampah seperti yang dilakukan Duan Lingtian. Hampir pada saat Duan Lingtian membuang botol pil obat, patung binatang di pintu masuk ruang batu bergerak. Api melonjak dari tubuhnya saat menerkam ke arah Duan Lingtian. Kemampuan patung binatang itu mirip dengan patung manusia sebelumnya. Itu bukan apa-apa bagi Duan Lingtian. Dia bahkan tidak perlu menggunakan konsepnya saat dia menyapu energi asal transformasi Void tingkat ketiganya bersama dengan energi di tubuhnya ke arah patung itu. Bang, 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 petik 1. Patung binatang yang dihancurkan oleh Duan Lingtian berubah menjadi kerikil dan berubah menjadi bukit kecil. Sebelumnya, Duan Lingtian berhasil mendapatkan 10 batu asal kelas menengah dan fragmen konsep api tingkat pertama dari patung manusia dengan tangannya yang secepat kilat. Apakah ada harta karun yang lebih menarik di sini? Duan Lingtian menyapu koridor, semua patung di pintu masuk kamar batu dihancurkan olehnya, dan beberapa kamar batu juga berantakan. Namun, dia hanya berhasil mendapatkan beberapa senjata roh kelas 2 dan kelas 1. Adapun pil obat, dia membuang semuanya. Itu termasuk pil obat penyembuhan yang berharga seperti pil pemulihan kehidupan kelas 1. Dia membuangnya seperti sampah. Menurut pendapat Duan Lingtian, senjata roh kelas 2 dan kelas 1 dapat ditempa ulang meskipun kualitasnya tidak bagus. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk pil obat. Pil obat dengan kemurnian rendah merusak pemandangan baginya. Dia bahkan tidak repot-repot memasukkan pil obat kelas 1 ke dalam cincin tata ruangnya. Aku sudah sampai di akhir. Tanpa menyadarinya, Duan Lingtian menyadari bahwa dia telah tiba di ujung koridor. Sepanjang jalan, patung-patung di setiap pintu masuk ruang batu semakin kuat. Namun, ketika dihadapkan dengan kekuatannya yang luar biasa, bahkan patung yang lebih kuat pun hampir tidak bisa menahan serangannya dan dihancurkan olehnya satu persatu. Ada satu kamar batu lagi di sini. Ketika Duan Lingtian tiba di ujung koridor, dia melihat sebuah ruangan batu di depannya. Itu adalah ruang batu yang terisolasi. Duan Lingtian menuju ke sana tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian merasakan aura samar dari formasi prasasti. Selamat, anak muda. Anda telah tiba di ruang batu 1 dalam 4, jika Anda satu-satunya yang tersisa di lingkaran cahaya setelah 1 jam, Anda dapat memasuki ruang batu 1 dalam 4 dan menerima harta karun itu, yang pantas kamu dapatkan.
Kamar batu 1/4. Ujung bibir Duan Lingtian berkedut saat mendengar nama ruangan batu itu. Bab 990, Ramuan Roh Abadi. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Halo apa? Duan Lingtian melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat lingkaran cahaya yang disebutkan Kaisar bela diri dalam pesannya. Namun, pada saat ini, dia melihat cahaya menembak di dalam ruang batu entah dari mana, dan cahaya itu berubah menjadi lingkaran cahaya saat mendarat. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya. Jika aku satu-satunya yang tersisa di lingkaran cahaya setelah 1 jam, aku akan dapat memasuki sesuatu yang disebut ruang batu 1/4 dan mendapatkan harta di sana. Karena Duan Lingtian menemukan halo yang disebutkan Kaisar bela diri, dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Segera setelah itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa selain dari koridor tempat dia masuk, ada koridor di 3 arah lainnya di ruang batu 1/4. Mungkinkah ada 3 orang lagi? Pada saat ini, Duan Lingtian samar-samar bisa menebak bagaimana nama kamar 1/4 batu muncul. 1/4 berarti kehilangan 3 orang di antara 4 orang sementara 1 orang sisanya akan masuk. Sepertinya ketika hanya ada 1 orang yang tersisa di lingkaran cahaya setelah 1 jam, ruang batu 1/4 akan dibuka secara resmi. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahuinya. 3 orang lainnya, aku ingin tahu siapa mereka. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia menatap 3 koridor lainnya. Jelas kemampuan mereka tidak kuat karena mereka belum tiba sampai sekarang, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi Su Qing, Zhuo Yue atau Peng Bao. Untungnya aku berhasil lari cepat. Kalau tidak, aku pasti sudah dibunuh oleh pria batu bodoh itu. Pada saat itu, ketenaranku akan hancur total. Tiba-tiba, Duan Lingtian mendengar suara keras datang dari salah satu koridor, dan itu menyebabkan ekspresi wajahnya menjadi sangat aneh. Kebetulan sekali, senyum setengah muncul di bibir Duan Lingtian saat dia melihat koridor itu. Sementara itu, siluet besar dan kuat muncul di depan matanya. Duan Lingtian. Saat pemuda bertubuh besar berjalan keluar dari koridor sambil mengeluh, ia melihat pemuda berpakaian ungu berdiri di dekatnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dan Yu, kita benar-benar memiliki takdir. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat pemuda yang kuat itu. Orang yang datang tidak lain adalah Huang Danyu. Haha, Duan Lingtian, sepertinya keberuntunganku baik. Bahkan dewa membantuku, adalah kehendak dewa bahwa aku bertemu denganmu di sini. Ayo, bantu aku membunuh pria batu bodoh itu. Aku ingin senjata roh dan botol pil obat itu, kata Huang Danyu sambil matanya berbinar. Secara alami, Duan Lingtian tahu pria batu mana yang sedang dibicarakan oleh Huang Danyu. Itu adalah patung manusia di koridor yang dia hancurkan sebelumnya. Patung-patung itu bukan apa-apa baginya, tetapi beberapa di antaranya tak terkalahkan bagi Huang Danyu. Ayo pergi. Duan Lingtian mengira masih ada hampir 1 jam sampai ruang batu 1/4 dibuka sehingga dia mengikuti Huang Danyu dan memasuki koridor tempat Huang Danyu berasal. Itu adalah pembunuhan besar-besaran lagi. Duan Lingtian menghancurkan setiap patung manusia dan binatang yang tidak bisa dikalahkan oleh Huang Danyu. Sementara itu, yang dilakukan Huang Danyu hanyalah duduk dan bersantai sambil mengambil senjata roh dan pil obat dari kamar batu satu persatu. Dia tersenyum seperti anak kecil. Danyu, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Ketika Duan Lingtian melihat betapa bahagianya Huang Danyu, Duan Lingtian berencana untuk menyiramnya dengan air dingin agar dia bangun dari lamunannya. Ya, Huang Danyu memandang Duan Lingtian dengan curiga, tetapi senyum di wajahnya tetap ada. Ada ruang batu yang terisolasi di ujung koridor ini, hanya 1 orang yang bisa masuk, termasuk aku dan kamu. Akan ada total 4 orang yang bergabung dalam pertarungan. Duan Lingtian melanjutkan untuk memberitahu dia apapun yang dia ketahui tentang ruang batu. Sial, keberuntungan macam apa yang kumiliki sehingga aku diatur untuk bertarung denganmu. Aku ingin tahu siapa orang bernasib buruk lainnya selain aku. Huang Danyu tidak bisa tidak mengutuk ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Kebencian tertulis di wajahnya ketika dia berbicara. Danyu, kamu benar-benar berubah sangat cepat. Siapa yang bilang dia sangat beruntung bahkan dewa membantunya menemuiku di sini. Duan Lingtian memandang Huang Danyu dan tersenyum kecut. Dia ingat semua yang dikatakan Huang Danyu ketika mereka bertemu sebelumnya. Yah,
Aku tidak tahu tentang ruang batu khusus ini ketika aku mengatakan itu. Aku sangat tidak beruntung diatur untuk melawan orang aneh sepertimu. Huang Danyu memaksakan sebuah senyuman. Tak lama kemudian, dia kembali normal. Untungnya masih ada 2 orang naas yang menemaniku. Ayo, kita lihat siapa 2 orang naas lainnya. Ketika Duan Lingtian dan Huang Danyu kembali ke ruang batu 1 dalam 4, mereka melihat sudah ada 2 pemuda berdiri di sana, dan suasana menjadi tegang. Kedua pemuda itu saling menatap, dan ketegangan merajalela di antara mereka. Mereka mengalihkan perhatian mereka ketika Duan Lingtian muncul. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengubah ekspresi mereka sepenuhnya. Duan Lingtian, salah satu dari mereka menelan ludah saat wajahnya memucat sementara yang lain tidak membaik. Ketika dia melihat Duan Lingtian, ada ketakutan di matanya seolah-olah dia telah bertemu dengan binatang bencana. Tidak menyenangkan, kupikir itu adalah orang-orang dari pasukan kelas 2, hanya kalian berdua. Huang Danyu, yang berada di sebelah Duan Lingtian, tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa ketika dia melihat keduanya. Duan Lingtian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Secara alami, dia tahu mengapa Huang Danyu mengatakan itu. Dia ingin menyaksikan murid-murid pasukan kelas 2 itu dipukuli di depan matanya. Namun, siapa yang tahu duo yang diatur untuk melawan mereka bukanlah murid dari pasukan kelas 2. Duan Lingtian memiliki sedikit kesan pada 2 orang di depannya. Salah satunya adalah murid sekte pemutus emosi sementara yang lain adalah murid biksu dari kuil Empirean. Jadi, apakah kalian berdua akan melawanku? Duan Lingtian berjalan ke lingkaran cahaya yang mengelilingi ruang batu yang terisolasi perlahan saat dia melihat mereka berdua dengan mata menyipit. Dia memasang senyum yang tidak terlihat seperti senyum di wajahnya. Tidak, aku tidak melakukan itu. Aku akan segera pergi. Keduanya melambaikan tangan dengan canggung dan mundur dari lingkaran cahaya di ruang terisolasi seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Mereka kemudian menghilang ke koridor tempat mereka berasal. Itu tidak lucu. Mereka bertemu dengan orang yang membunuh orang paling kuat di Sekte Izumo, kekuatan kelas 2, bagaimana mereka berani melawannya. Tiba-tiba, hanya 2 yang tersisa di luar ruang batu 1 dalam 4 adalah Duan Lingtian dan Huang Danyu. Huang Danyu dengan cepat mundur dari lingkaran cahaya karena dia tahu tempatnya. Duan Lingtian, kali ini kamu akan menjadi kaya, harta karun di sesuatu yang terisolasi yang disebut ruang batu 1 dalam 4 ini pasti luar biasa. Huang Danyu memandang Duan Lingtian dengan iri saat dia berdiri di luar lingkaran cahaya. Duan Lingtian tersenyum dan tidak banyak bicara. Namun, matanya yang bersinar terang mengungkapkan antisipasi yang dia rasakan terhadap harta karun di ruang batu. Waktu berlalu dalam diam. Segera, 1 jam telah berlalu. Wah, astaga. Saat lingkaran cahaya yang mengelilingi ruang batu melintas, perisai cahaya muncul di sekitar lingkaran cahaya. Itu kemudian menyelimuti Duan Lingtian bersama-sama dengan ruang batu 1 dalam 4 seolah-olah itu membentuk ruang yang terisolasi. Duan Lingtian mendeteksi apa perisai cahaya itu dengan energi spiritualnya begitu muncul. Dia langsung mengingatkan Huang Danyu, jangan sentuh perisai cahaya, ini formasi pembunuh. Huang Danyu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum dia berbicara, ruang batu terbuka, cepat masuk. Ketika Duan Lingtian mendengar pengingat Huang Danyu, Duan Lingtian menyadari sebuah pintu batu telah muncul di sisi ruang 1 dalam 4 yang awalnya ditutup. Pintu batu didorong menjauh dan terbuka lebar. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huang Danyu, Duan Lingtian berlari ke ruang batu. Begitu Duan Lingtian masuk, pintu batu di sisi ruang batu tertutup lagi, secara efektif menjebak Duan Lingtian di dalam. Sangat sial, aku benar-benar kurang beruntung. Huang Danyu menggelengkan kepalanya dan pergi sambil berbalik. Ia pergi mencari peluang yang menjadi miliknya. Saat Duan Lingtian melewati pintu batu yang terbuka lebar, dia tiba di sebuah ruangan batu yang luas. Melihat kamar batu, itu tidak terlalu berbeda dari kamar batu yang dia masuki sebelumnya. Jika dia harus menyatakan perbedaan, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada senjata roh juga tidak ada botol pil obat dengan pil obat di dalam ruangan. Tiba-tiba, suara samar muncul di belakang Duan Lingtian. Suara itu mengubah ekspresinya sepenuhnya. Ketika dia akhirnya menanggapi suara itu, Duan Lingtian menyadari bahwa pintu batu di belakangnya tertutup lagi. Dia dikurung di ruangan batu kedap udara ini tanpa ventilasi. Tepat ketika Duan Lingtian berencana untuk pergi dengan mendobrak pintu,
suara itu terdengar lagi. RRR, 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 petik 1. Suara keras datang dari atas kepalanya, dan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat saat dia mengangkat kepalanya. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian melihat langit-langit kamar batu itu bergerak secara otomatis. Itu dibuka, dan jalan keluar dari ruang batu dibuka untuknya. Selamat, anak muda, kau selangkah lebih dekat dengan tubuhku. Pada saat ini, suara Kaisar Bela Diri memasuki telinga Duan Lingtian. Energi spiritualnya mendeteksi formasi polifoni diaktifkan di ruang batu ketika langit-langit bergerak. Selangkah lebih dekat, awalnya, Duan Lingtian tidak sepenuhnya memahami pesan Kaisar Bela Diri. Segera, dia mengingat pengalaman 1 dalam 4 yang dia alami sebelumnya dan sepertinya memahami sesuatu. Sepertinya saat 1 in 4 terjadi di pihakku jadi aku bisa melanjutkan ke level berikutnya. Ada 1 in 4 lain yang terjadi di tempat lain pada waktu yang sama. Hanya mereka yang berhasil berjalan sampai akhir yang akan melihat tubuh Kaisar Bela Diri dan mendapatkan 3 fragmen kedalaman di tubuhnya. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahuinya. Harta karun di kamar batu ini. Ketika Duan Lingtian menyadari bahwa dia tidak terkunci di ruang batu, dia melihat harta karun di platform batu di dekatnya dengan lega. Itu adalah tanaman yang ditanam di dalam pot. Itu sepenuhnya hijau, dan berkilauan dengan cahaya hijau redup. Tepatnya, itu adalah ramuan. Apa ini? Duan Lingtian menyadari betapa luar biasanya ramuan ini ketika dia melihat cahaya hijau berkilau di atasnya. Namun, dia tidak bisa menebak apa itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menelusuri ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali untuk informasi terkait. Ini adalah ramuan roh abadi. Duan Lingtian segera menemukan jawabannya. Itu adalah jawaban yang mengejutkannya dan membuatnya bersukacita.